Hai teman-teman semua, this is EITS, Economic is that simple. Channel yang menyajikan konsep-konsep di dalam ilmu ekonomi secara sederhana dan mudah dipahami. Materi kita kali ini tentang apa ya? Let's take a look. Ekonomi manajerial dan pengambilan keputusan. Berbicara mengenai lingkungan perusahaan, yaitu lingkungan di mana suatu perusahaan beroperasi, dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama disebut lingkungan bisnis, faktor bisnis, lingkungan bisnis, atau sering juga disebut sebagai lingkungan eksternal. Dan yang kedua adalah faktor-faktor internal atau lingkungan internal. Nah, kita mulai dari lingkungan internal dulu. Lingkungan internal itu adalah lingkungan yang berasal dari dalam sistem perusahaan itu sendiri, maka memiliki sifat dapat dikendalikan oleh atau dapat dikontrol oleh perusahaan. Nah, biasanya ini terkait dengan manajemen fungsional, seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, sumber daya manusia, R&D, riset dan pengembangan, maupun sistem informasi manajemen, serta mengenai budaya perusahaan, corporate culture. Perusahaan dapat perusahaan dapat menciptakan budaya perusahaan macam apa yang akan dikembangkan di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan industri dan ada lingkungan makro. Lingkungan industri ini tentu di dalam satu industri yang sama, misalnya bank yang berada di dalam industri perbankan, industri manufaktur, ya. Nah, di sini diantaranya model ekonomi industri dan struktur pasar. Masih ingat ya struktur pasar? Ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Lalu ada lingkungan yang termasuk atau dalam kelompok lingkungan makro, ini lebih luas lagi. Nah, lingkungan makro itu ada lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, lingkungan hukum, lingkungan pendidikan, lingkungan sosial budaya, dan tentu tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis di sini. Nah, ini semua secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap aktivitas usaha, akan berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai pengambilan keputusan, tugas utama manajer itu apa sih? Tugas utama manajer adalah membuat keputusan yang mampu meningkatkan performasi atau kinerja organisasi atau bisnis. Nah, manajer ini akan mengambil keputusan agar tujuan organisasi, tujuan perusahaan, bisnis dapat tercapai. Perusahaan itu apa? Perusahaan adalah merupakan organisasi yang mengkombinasikan, mentransformasikan, atau mengelola input-input, banyak ya macam input, menjadi output yang berupa barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Jadi ingat ya, kalau mengkombinasikan input, membuat atau menghasilkan barang atau jasa, tetapi untuk dikonsumsi sendiri, berarti itu bukan perusahaan. Kata kunci perusahaan adalah bahwa barang yang dihasilkan tersebut akan diperjualbelikan untuk apa? Untuk mendapatkan laba. Di dalam teori perusahaan atau di dalam teori yang membahas tentang perilaku produsen selalu diasumsikan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mencapai laba maksimum. Tetapi kalau kita berbicara mengenai tujuan perusahaan di dalam dunia nyata tentu tidak selalu untuk mencapai laba maksimum. Tetapi ada juga perusahaan yang memiliki tujuan bertahan untuk sekedar hidup. Atau perusahaan memiliki tujuan untuk menguasai pasar, mempertahankan kualitas, dan lain-lain sebagainya. Jadi, laba maksimum itu tidak selalu menjadi tujuan perusahaan. Di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perusahaan sering dihadapkan pada berbagai permasalahan. Ada keputusan-keputusan atau permasalahan-permasalahan manajemen. Masalah itu timbul ketika terdapat kesenjangan
antara kondisi empiris, kondisi yang sesungguhnya, dengan kondisi yang diinginkan. Di dalam setiap organisasi, setiap manajer pasti akan menghadapi masalah-masalah manajerial tersebut di dalam kegiatannya sehari-hari, dan itu harus diputuskan, harus diselesaikan untuk apa? Supaya perusahaan memiliki performance, memiliki kinerja yang terbaik. Nah, teman-teman, kira-kira kesenjangan macam apa sih yang dihadapi oleh suatu perusahaan? Nih, contoh sederhananya, rumah sakit. Apa tujuan rumah sakit? Apa yang diinginkan oleh sebuah rumah sakit? Sebuah rumah sakit pasti menginginkan sebanyak mungkin pasien dan menempatkan mereka pada standar yang memuaskan. Lalu, apa permasalahan yang dihadapi oleh manajer rumah sakit itu? Beberapa keterbatasan sumber-sumber fisik dari rumah sakit itu sendiri, seperti dokter yang terbatas, teknisi, perawat, peralatan, tempat tidur maupun dana. Nah, jadi manajer itu dihadapkan pada berbagai keterbatasan yang ada. Maunya melayani pasien sebanyak mungkin, menempatkan mereka pada standar yang memuaskan, tetapi ketersediaan peralatannya kurang, tetapi dokternya kurang, tetapi dananya tidak mencukupi. Nah, contohnya begitu. Contoh lain nih, teman-teman. Sebuah universitas. Apa yang diinginkan atau apa tujuan dari sebuah universitas? Anggap saja tujuan sebuah universitas adalah menyediakan pendidikan yang memuaskan kepada sebanyak mungkin mahasiswa. Tetapi, universitas juga dihadapkan pada keterbatasan, yaitu keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan dosen, keterbatasan dana. Sebagai organisasi, universitas juga mungkin punya tujuan yang lain, yaitu memberikan kesejahteraan yang tinggi bagi para pegawainya. Tetapi, sekali lagi, dihadapkan pada keterbatasan. Nah, teman-teman, kalau secara umum, permasalahan apa saja sih yang dihadapi oleh perusahaan? Masalah yang biasa dihadapi oleh perusahaan atau oleh manajer antara lain masalah dalam penentuan tingkat harga dan tingkat output yang harus diproduksi. Lalu masalah apakah akan membuat produk sendiri atau akan membeli dari pihak lain? Masalah keputusan teknik produksi serta pemilihan teknologi. Masalah tingkat persediaan. Masalah pemilihan media dan intensitas periklanan untuk promosi. Masalah penerimaan dan pelatihan tenaga kerja, masalah investasi, dan masalah pendanaan. Dan masalah lainnya tentu saja, tapi pada umumnya ini ya teman-teman. Untuk mengatasi masalah-masalah manajerial, manajer perlu mengambil keputusan efektif dalam arti keputusan yang terbaik atau optimal. Optimal itu bisa berarti maksimisasi, bisa juga berarti minimisasi. Dalam rangka mencapai keputusan optimal tersebut, manajer bergantung pada informasi yang didapatkan dari data-data kuantitatif yang ini dapat diperoleh dari analisis data maupun data-data kualitatif yang bisa diperoleh manajer dari intuisi dan pengalaman bisnisnya. Managerial Economics. Managerial Economics merupakan aplikasi dari teori ekonomi dan berbagai alat di dalam ilmu pengambilan keputusan untuk atau yang membahas mengenai bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang paling efisien. Douglas di dalam bukunya mengatakan bahwa ekonomi manajerial adalah aplikasi dari prinsip ekonomi dan metodologi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan pada suatu perusahaan atau organisasi untuk dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien.
Sementara itu, Papas dan Hirse mengatakan bahwa ekonomi manajerial merupakan aplikasi dari teori ekonomi dan metodologi yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis dan administrasi. Sementara itu, Dominic Salvatore mengatakan bahwa ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan merupakan alat bantu dalam ilmu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan bagaimana suatu perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuannya dengan efektif. Maka dapat dikatakan bahwa ekonomi manajerial itu menggabungkan ilmu ekonomi dan ilmu pengambilan keputusan. Teori ekonomi tentu mengacu pada mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi secara lebih khusus yaitu mengenai theory of the form. Teori ekonomi berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi secara individual itu dijelaskan di dalam mikroekonomi. Sedangkan perilaku ekonomi secara agregat itu merupakan bahasan di dalam makroekonomi. Konsep ekonomi yang didapat digunakan untuk menjadi kerangka kerja keputusan, framework-nya, khususnya teori perilaku konsumen, teori perusahaan, struktur pasar, dan penetapan harga di pasar. Ekonomi manajerial itu merupakan ekonomi mikro terapan yang bertujuan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis keputusan-keputusan manajerial. Prinsip-prinsip ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan oleh manajer berkaitan dengan masalah pengalokasian sumber daya yang langka dengan cara yang efisien atau secara efisien. Ilmu pengambilan keputusan ini menyangkut alat dan teknik analisa secara numerik atau secara matematis. Estimasi statistik, teknik parameter, dan teknik optimisasi. Matematika, untuk apa matematika atau bagaimana kedudukan? Arti penting matematika di dalam pengambilan keputusan. Matematika digunakan untuk merumuskan atau memformulasikan. Contoh untuk menggambarkan di dalam bentuk persamaan mengenai percobaan ekonomi yang didalilkan di dalam teori ekonomi. Sementara itu, ekonometrik itu akan membantu pengambilan keputusan karena sangat terkait dengan bagaimana cara membuat peramalan. Statistik untuk apa? Statistik ini bisa digunakan untuk memperhitungkan risiko. Dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menentukan probabilitas atau peluang keberhasilan perusahaan dan lain sebagainya. Baiklah sahabat EITS, ini hubungan antara perusahaan, manajer teori ekonomi, dan ilmu pengambilan keputusan. Perusahaan memiliki tujuan usaha. Kita bisa mengasumsikan tujuan usaha dari suatu perusahaan adalah memperoleh keuntungan optimal sepanjang waktu. Nah, untuk dapat mencapai tujuan tersebut, tentu dikelola. Pengelolanya ini biasa kita sebut sebagai manajer. Manajer berperan sebagai pengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, untuk bisa menjalankan atau melakukan perannya tersebut, manajer akan mengaplikasikan teori ekonomi dan ilmu di dalam pengambilan keputusan. Nah, pengaplikasiannya tersebut yaitu aplikasi dari teori ekonomi dan ilmu pengambilan keputusan, itulah yang disebut sebagai manajerial economic atau ilmu ekonomi manajerial. Maka dapat dikatakan ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan ilmu pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sahabat EITS, itu tadi mengenai
ekonomi manajerial di dalam pengambilan keputusan. Ternyata pengambilan keputusan itu melibatkan banyak aspek ya. Ada teori ekonomi, baik mikro maupun makro, ada matematika, statistik, ekonometrik, dan di manajemen juga ada alat-alat mengenai pengambilan keputusan. Karena kadang-kadang pengambilan keputusan atau tidak semua permasalahan manajemen itu bisa dilakukan pendekatan kuantitatif. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan pendekatan matematika loh. Nah, manajemen punya pendekatan tertentu di dalam pengambilan keputusan. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Nah, sampai di sini dulu sahabat IITS, kita ketemu lain waktu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa ya, like-nya, subscribe kalau perlu, dan share juga. See you next.